Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto bersama Menko PMK Muhadjir Effendi menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di lapangan Lodar L, Kota Tual, Provinsi Maluku pada Sabtu 17 Agustus 2024. Rombongan disambut perwakilan pemerintah daerah setempat untuk melakukan prosesi adat yang bertujuan untuk mendoakan agar kegiatan yang akan dilaksanakan diberikan keselamatan dan kelancaran bagi semua pihak. Pada kesempatan upacara pengibaran bendera merah putih ini, Menko PMK didaulat menjadi inspektur upacara dengan pasukan pengibar bendera beranggotakan siswa-siswi perwakilan sekolah yang ada di Kota Tual. Kepala BNPB bersama PJ Wali Kota Tual beserta organisasi perangkat daerah Kota Tual, perwakilan pemerintah Provinsi Maluku, dan juga masyarakat Kota Tual mengikuti rangkaian upacara dengan hikmat. Usai gelaran upacara, Kepala BNPB menyerahkan dukungan penanganan siaga darurat bencana gelombang pasang dan cuaca ekstrim berupa logistik dan peralatan kepada pemerintah Kota Tual yang diterima langsung oleh PJ Wali Kota Tual. Rangkaian kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Kota Tual diakhiri dengan ziarah serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Maluku Tenggara. Kita manfaatkan kegiatan ini sekalian sambil melihat penanganan bencana di Provinsi Maluku. Ini memasuki cuaca ekstrim, pemerintah Kota Tual juga sudah menetapkan status siaga darurat cuaca ekstrim, sehingga kewajiban pemerintah pusat lewat BNPB dan atas arahan Bapak Menko PMK, hari ini juga kita memberikan bantuan awal agar kita tidak minta bencananya hadir ya, tetapi seandainya nanti tiba-tiba ada cuaca ekstrim, ada banjir, ada gempa, paling tidak pemerintah Kota Tual sudah siap untuk memberikan bantuan awal kepada masyarakat apabila nanti ada. Agenda rombongan Kepala BNPB dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Kota Ambon guna memberikan arahan terkait penanganan bencana kepada perwakilan pemerintah Kota Ambon. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB menyerahkan dukungan logistik dan peralatan penanganan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim bagi pemerintah Kota Ambon. Adapun bantuan logistik dan peralatan tanggap darurat bantuan operasional berupa dana siap pakai sebesar Rp250 juta dan logistik peralatan antara lain tenda pengungsi 4 unit, tenda keluarga 50 unit, genset 2 unit, pompa Alkon 5 unit, perahu karet dan mesinnya 1 unit, kasur lipat 50 lembar, matras 100 lembar, light power 1 unit, serta mobil ambulan 1 unit yang dipinjam pakaikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Ambon. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang digelar di Geraha BNPB dan diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai BNPB. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 lalu, seluruh jajaran pimpinan tinggi hingga pegawai melaksanakan upacara pengibaran bendera di halaman Geraha BNPB. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengenakan baju adat Sumatera Barat bertindak sebagai pembina upacara mewakili Kepala BNPB. Dalam sambutannya, Rustian mengajak pegawai dapat memaknai perjuangan para pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan dirawat demi kemajuan bangsa, demi mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai simbol perjuangan dan cita-cita nasional. Rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di lingkungan BNPB dimeriahkan pula dengan berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh unit kerja BNPB. Perlombaan antara lain lomba tradisional seperti makan kerupuk, injak balon, hias tumpeng, bakyak, hingga tarik tambang.
Selain itu, terdapat perlombaan cabang olahraga antara lain bulu tangkis, bola basket 3-on-3, sepak bola, lari estafet, catur, dan lain sebagainya. Para pegawai terlihat antusias dan larut dalam kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 bangsa Indonesia. BNPB mendukung pameran industri kebencanaan Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADEXPO dan Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR 2024. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyampaikan pentingnya inovasi dalam penanggulangan bencana, mulai dari prabencana hingga masa rekonstruksi, sehingga inovasi sains dan teknologi dapat meningkatkan efektivitas respon bencana, memperkuat sistem peringatan dini, dan mendukung pemulihan yang lebih cepat. Pameran ADEXCO 2024 mengusung tema Advising Sustainable Resilience adalah ajang penting yang menampilkan teknologi dan solusi terbaru dalam penanggulangan bencana. Acara ini tidak hanya menyediakan platform untuk pameran inovasi terbaru, tetapi juga berfungsi sebagai titik temu bagi penyedia teknologi, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Sementara itu, GFSR yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 12 September 2024 di Jakarta bertema Navigating Uncertainty, Advising Sustainable Resilience in Changing World dan bertujuan untuk memperkuat diskursus mengenai kebijakan dan strategi ketahanan berkelanjutan. GFSR menyediakan platform untuk diskusi mendalam tentang integrasi Perjanjian Paris, kerangka kerja Sendai, dan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan nasional dan lokal. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kedua acara ini, BNPB mengajak semua pihak untuk aktif terlibat dan berkolaborasi, serta memperkuat ketahanan terhadap bencana dan menciptakan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima sebanyak 25 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Diorama Edukasi Bencana pada Kamis 22 Agustus 2024. Kunjungan mahasiswa program studi Geografi semester 4 ke Diorama Edukasi Bencana ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seputar kebencanaan yang terjadi di Indonesia, serta langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Kegiatan diawali dengan pemaparan dari tim bidang pengelolaan data dan sistem informasi BNPB terkait pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang kebencanaan. Selanjutnya, peserta kunjungan diajak untuk berkeliling diorama edukasi bencana di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Materi yang diberikan antara lain terkait bencana geologi dan vulkanologi, hidrometeorologi kering dan basah, bencana non-alam, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana tersebut terjadi. Kunjungan diorama ini merupakan salah satu upaya sosialisasi dan edukasi kebencanaan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap potensi bahaya bencana yang ada di sekitar kita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fokus group discussion dengan tema kolaborasi multi pihak dalam pemulihan pasca bencana yang digelar di Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024. Fokus group discussion atau FGD ini dilatar belakangi oleh kejadian bencana yang selalu menimbulkan dampak, baik dampak fisik, dampak sosial, dampak ekonomi maupun dampak kerusakan lingkungan. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa sinergitas serta kolaborasi multi pihak dalam berbagai upaya penanggulangan bencana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendapat masukan strategis dalam upaya-upaya peningkatan dan penguatan pada sektor ekonomi, sosial, dan sumber daya alam. Tujuannya untuk memetakan potensi dan peran serta aktor lembaga non-pemerintah, melakukan pemulihan pasca bencana, membagi peran dan desain kerjasama multi pihak dalam rangka penguatan sektor sosial, ekonomi, dan sumber daya alam, serta membentuk komitmen multi pihak dalam pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan dibuka oleh Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA BNPB, serta dihadiri oleh peserta maupun narasumber dari berbagai organisasi non-pemerintah dan dunia usaha yang terlibat secara langsung dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Bintang Bagaskara undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.